Oke, aku mulai ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang model outlier. Nah, jadi kalau pertemuan yang kemarin kita membahas model intervensi, itu adalah model yang memiliki nilai ekstrim dan sebabnya diketahui. Nah, kalau untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang model outlier, yaitu model outlier merupakan model yang memiliki nilai ekstrim dan sebabnya tidak diketahui. Model outlier, jadi outlier adalah pengamatan yang memiliki nilai jauh berbeda dari nilai lainnya, atau dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mencerminkan data secara keseluruhan. Nah, pada kenyataannya, pengamatan yang merupakan outlier itu sering ada pada data yang akan kita analisis. Outlier dapat disebabkan oleh berbagai hal tak terduga yang muncul dan mempengaruhi nilai pengamatan sehingga berubah menjadi seketika. Kalau menurut W tahun 2006 itu konsekuensi dari adanya hal tak terduga atau outlier itu dapat menciptakan pengamatan yang melenceng atau tidak konsisten seperti deret waktu lainnya. Nah, tipe outlier dalam deret waktu itu ada 4 tipe outlier. Ada addictive outlier atau AO, ada innovative outlier atau IO, ada level shift atau LS, ada transitory change atau TJ. Nah, keempat jenis outlier tersebut memiliki karakteristik yang beda-beda. Yang pertama, tipe outlier yang pertama itu adalah AO. Additive outlier itu merupakan jenis outlier yang mempengaruhi pengamatan tunggal tanpa mempengaruhi deret lainnya, dan biasanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat dalam merekap data. Nah, kalau AO itu outlier yang mempengaruhi pengamatan tunggal tanpa mempengaruhi deret lainnya. Nah, bisa dilihat gambar di samping ini. Nah, itu sebelum-sebelumnya dia biasa aja ya, terus langsung tiba-tiba ada outlier. Setelah itu datanya langsung kembali ke seperti semula gitu. Jadi cuma ada pengamatan tunggal yang outliernya tanpa mempengaruhi deret lainnya. Nah, untuk AO ini model dari AO dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ZT ini ketika T tidak sama dengan T besar, itu XT-nya jadi ZT itu sama dengan XT ketika T tidak sama dengan T besar, atau ZT sama dengan XT plus omega ketika T sama dengan T besar. Nah, ini seperti PT pada modul intervensi yang minggu lalu ya. Kemudian ZT sama dengan XT ditambah omega IT. Nah, XT ini diperoleh dari model ARIMA B, Q, yaitu berarti diganti ya langsung ini ya, diganti di theta B per si B itu kali alpha T plus omega IT, dengan IT itu sama dengan 1 jika T sama dengan T besar dan IT sama dengan 0 jika T tidak sama dengan T besar, di mana ZT ini adalah pengamatan yang dipengaruhi outlier, XT itu adalah model ARIMA yang bebas dari outlier, dan omega I adalah besarnya outlier pada tipe AO. Yang tipe outlier yang kedua yaitu level shift atau LS. Jadi level shift ini merupakan perubahan yang mempengaruhi deret waktu pada suatu waktu tertentu dan bersifat permanen sampai dengan akhir pengamatan. Jadi dapat dilihat di gambar ini, ketika dia ada outlier,
dia mempengaruhi ketika satu waktu itu outlier, dia mempengaruhi deret waktu tersebut sampai akhir pengamatan. Model dari level shift ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ZT sama dengan XT plus omega I per 1 min B IT. Dengan IT-nya itu kalau sama dengan 1, maka T kurang dari T besar, dan IT ketika sama dengan 0, ketika T lebih dari sama dengan T besar. Tipe outlier yang ketiga yaitu ada transitory change atau TC. Transitory change merupakan suatu kejadian di mana outlier menghasilkan efek terhadap pengamatan menurun secara eksponensial dengan parameter delta dan dampak awal omega I. Jadi dia efeknya itu ketika ada outlier, setelah outlier itu efeknya turun secara eksponensial. Nah, untuk model dari transitory change dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ZT sama dengan XT plus 1 per 1 min delta B kali omega I IT. Dengan IT sama dengan 1 ketika T sama dengan T besar, dan IT sama dengan 0 ketika T tidak sama dengan T besar. Nah, jika deltanya ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, dan efek dari transitory change selama periode D, maka model transitory change dapat ditulis seperti level shift atau LS yang sebelumnya tadi ya, yang berlaku pada periode tertentu sebagai berikut. Jadi modelnya seperti ini. ZT sama dengan XT plus 1 per 1 min B omega I IT. Karena ini sebenarnya kan di sini ada delta. Nah, ini jika delta sama dengan 1, berarti tinggal 1 min B. Nah, dengan IT sama dengan 1 ketika T besar kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan T besar plus D. Dan IT sama dengan 0 itu selainnya. Di mana ini ZT itu merupakan deret pengamatan yang dipengaruhi outlier. XT itu adalah model ARIMA yang bebas outlier. Omega I itu adalah besarnya outlier tipe TC, dan delta itu nilai antara 0 sampai 1. Nah, yang keempat, tipe outlier yang keempat itu adalah innovational outlier atau IO. Innovational outlier itu merupakan jenis outlier yang mempengaruhi pengamatan setelah terjadinya pencilan, sehingga mengganggu susunan deret waktu. Nah, salah satu outlier yang memiliki pengaruh berhubungan dengan model ARIMA adalah IO. Well, pesan oleh. Kan jam 1 Mang bisa. Kan. Teman-teman yang belum di-mute, Mek gawe dulu ya. custom gak pakai Zoom. Dan oleh pesan. Weekend kok. Teman-teman, Aisyah. materi mohon mic-nya Apa telepon dulu aku? ya. Oke, aku lanjut. Untuk model dari IO itu adalah ZT sama dengan XT plus theta B per si B kali omega I IT, dengan IT itu sama dengan 0 jika T tidak sama dengan T besar, dan IT sama dengan IT sama dengan 1 itu jika T sama dengan T besar, dan IT sama dengan 0 jika T tidak sama dengan T besar. Nah, ini adalah rangkuman gambar dari efek dari beberapa tipe outlier pada observasi. Nah, ini AO, yang ini LS, yang ini TC, dan yang ini IO. Nah, keempat tipe ini adalah apa ya, dasarnya aja. Jadi ketika teman-teman nanti ada data real, ada data yang sesungguhnya, pasti
plot deret waktunya yang mengandung outlier itu tidak sebagus ini ya, tidak sesempurna ini. Nah ini kan cuma contoh yang gampangnya aja. Selanjutnya untuk deteksi outlier menggunakan prosedur iteratif. Nah tahapan-tahapannya itu yang pertama diasumsikan bahwa tidak ada tidak terdapat outlier pada data dan diketahui model untuk data deret waktu tersebut, sehingga dapat diperoleh parameter duga dan sisaan berdasarkan model. Yang kedua, itu menghitung rasio ragam menggunakan nilai sisaan yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya, sehingga didapatkan nilai minimum dan nilai maksimum rasio ragam. Nah, jika nilai minimum dan maksimum rasio ragam dilambangkan dengan lambda Vmin dan lambda Vmax, maka dapat ditetapkan persamaan seperti berikut ini, di mana H ini merupakan bilangan plot positif yang telah ditentukan berdasarkan angka minimum sisaan yang digunakan untuk menduga ragam pada awal hingga akhir data. Selanjutnya, yang ketiga itu, jika dimisalkan lambda V sama dengan max dari lambda Vmax dan lambda inverse lambda Vmin, maka tahap selanjutnya itu kita membandingkan lambda V dengan nilai titik kritis C yang telah ditetapkan. Jadi nilai titik kritis C yang banyak digunakan ialah 2,5, 3, atau 3,5. Nah, jika lambda V itu kurang dari C, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan ragam yang signifikan dan iterasi dihentikan. Nah, di sisi lain, jika lambda V itu lebih besar sama dengan C, maka perubahan ragam telah terdeteksi. Nah, pengamatan yang tak terduga perubahannya ialah ketika lambda V itu signifikan. Hal ini dapat dikatakan sebagai D0. Tahap yang keempat, sesuai dengan perubahan varians, maka membentuk proses yang dimodifikasi untuk ZT bintang sebagai berikut. Di mana Z rata-rata itu merupakan rata-rata contoh dari ZT. Maka langkah selanjutnya ialah kembali ke tahap 1 yang sebelumnya tadi, di mana ZT bintang yang digunakan sebagai pengamatan. Nah, untuk pengecekan keberadaan tipe outlier, jadi pengecekan keberadaan tipe outlier itu menggunakan hipotesis H0 tidak ada outlier, HA itu tipe outlier pada ZD, HI tipe IO, HL tipe LS, HT dan HT itu tipe TC. Dengan statistik rasio likelihood itu ada sebagai berikut. Yang pertama untuk AO itu HA versus H0 ketika lambda AD itu sama dengan omega per rho kuadrat kali sigma. Yang IO HI versus H0 lambda I itu sama dengan omega I juga per sigma. Yang ketiga LS itu adalah HL versus H0. Jadi lambda L sama dengan omega per rho kuadrat kali sigma. Dan untuk yang TC, HT versus H0 itu lambda T sama dengan omega T per rho kuadrat kali sigma. Dengan hipotesis 0, statistik ujinya itu berdistribusi normal dengan rata-rata 1 dan ragam 1. Kemudian untuk jika lambda T ini sama dengan mutlak dari lambda A, D dan dia lebih besar dari sama dengan C, maka lambda T ini adalah AO. Dan jika lambda T ini sama dengan lambda L mutlaknya lebih besar sama dengan C, maka lambda T itu merupakan LS.
jika lambda T sama dengan mutlak dari lambda T, D yang lebih besar dari C, maka lambda T merupakan TC, dan jika lambda T sama dengan mutlak dari lambda I, D lebih besar sama dengan C, maka lambda T adalah IO. Nah, untuk metodologi langkah-langkah pemodelan untuk model outlier, itu yang pertama, deskripsi data dari waktu, yang kedua, memodelkan data dengan model ARIMA, yang ketiga, melakukan pendeteksian outlier, yang keempat, pembukaan parameter, yang kelima, uji sisaan, yang keenam, kita membentuk model outlier, dan yang ketujuh, melakukan peramalan. Nah, untuk metodologi langsung penerapan ke datanya, bisa dijelaskan oleh Risma. Langsung aja ya. Ya, langsung aja ya. Oke, aku coba untuk share screen dulu. Sudah terlihat? Oke, di sini aku menggunakan data reverse. Ini dia data yang ada di RStudio. Nah, di sini seperti biasa sih kita panggil dulu library-nya. Sebenarnya library-nya nggak hanya TSE, tapi juga ada forecast, ada juga tdiverse. Sebentar. Nah, ada TSE, ada forecast, tdiverse, ada t-series, sama ggplot. Ini nggak perlu sih ggplot. Nah, ada t-series. Nah, kita seperti biasa kita pakai WinGraph untuk grafik-grafiknya. Ini untuk memanggil datanya. Kemudian kita plotkan. Kita plotkan dengan sumbu Y itu diberi nama miles, terus kemudian untuk sumbu X-nya diberi nama bulan, dan tipenya tipe O. Nah, yang dihasilkan seperti ini. Seperti biasanya kalau ADW itu kita yang pertama harus plot data dulu. Nah, untuk melihat kira-kira ini gimana ya datanya, kita butuh analisis apa aja ya. Dari data ini kita bisa tahu nih, wah kok ini tinggi banget ya. Ini apakah dia itu outlier atau dia memang data yang benarnya atau gimana, kita belum tahu. Tapi ini mencurigakan nih, sepertinya ada outlier di sekitar bulan ke 66, 67, 68, 69 ini. Oke, nah setelah itu kita modelkan dulu ARIMA. Kita lihat ACF, PACF-nya. Dapatlah ACF, PACF-nya seperti ini. Ini untuk ACF, dia keluar pada lag pertama dan kedua. Terus untuk PACF-nya dia juga keluar pada lag pertama dan kedua. Tapi kita belum cek ya stasionaritasnya. Sehingga kita cek dulu nih ADF test untuk stasionaritas rata-rata sama boxscope untuk stasionaritas ragam. ADF test didapatkan p-value 0,01 atau kurang dari 0,05. Di sini tertulis bahwa alternatif hipotesis itu stasioner, sehingga kan ini tolak H0 ya. Berarti terima H1. Nah, ini stasioner. Dapat dikatakan bahwa data tersebut sudah stasioner terhadap rata-rata. Kemudian untuk hasil boxscope kita lihat ini lambdanya sama dengan min 0,55. Sehingga dia bukan sama dengan 1. Sehingga dia belum dikatakan stasioner terhadap ragam. Sehingga kita perlu untuk melakukan transformasi boxscope. Di sini aku pakai transformasi superlog. Nah, didapatkan lambda sama dengan 1. Oke, data yang kita gunakan itu adalah data yang itu tadi, data yang superlog ini. Oke, kemudian kita lihat ACF dan PACF-nya yang superlog. Nah, dapatkan ACF yang didapatkan itu adalah ini. Dengan lag pertama itu signifikan, lag selanjutnya tidak. Untuk yang PACF, lag pertama signifikan dan lag yang
dan lag ke-7 juga signifikan. Jadi ini pakai restricted bisa. Kemudian menentukan model tentatif. Nah, ini harusnya model tentatifnya itu ini. 701, kemudian 700, 700, kemudian ARIMA 101, ARIMA 100, sama ARIMA 001. Nah, dari kelima model ini, oh belum lah ya, ini sama. Ada lagi nih sebenarnya. Satu koma 1,701 sama 1,700. Nah, dari ke-7 model tentatif ini dilihat mana model yang terbaik. Dengan cara apa? Pendukaan parameter, signifikansi parameter, jump test, normalitas, dan AIC minimum. Nah, pendukaan parameter dilihat tuh, dari signifikansi parameter dilihat mana model yang memiliki signifikan yang lebih banyak, signifikansi parameter yang lebih banyak. Kemudian ada jump test, ini untuk tes untuk melihat apakah residualnya itu ada autokorelasi atau tidak. Kemudian dia yang menunjukkan dia itu white noise atau bukan. Kemudian untuk normalitas dicek juga normalitas dari residualnya, apakah dia udah berdistribusi normal atau belum. Nah, biasanya tuh salah satu yang mengindikasikan adanya outlier itu ada bahwa normalitas dari residual itu tidak terpenuhi. Itu salah satu yang mengindikasikan. Nah, kemudian untuk memilih dari 3 kriteria ini, terus pilih lagi nih, kalau misalkan masih ada kriteria lagi, dipilih dengan AIC minimum, AIC atau BIC minimum. Nah, kemudian kita misalkan ya, ini aku nggak ngecek, aku nggak memeriksa mana yang baik, cuman ini misalkan model yang terbaik yang didapatkan itu adalah ARIMA 101. Dengan metodenya itu ML itu apa? Maksimum likelihood. Dengan include mean, berarti ada nilai tengahnya. Didapatkan seperti ini. Nah, untuk untuk P1 itu 0,6722, untuk MA1 untuk T1 itu min 0,303, dan interceptnya itu 600,5. Nah, didapatkan ini AIC-nya 2123,93. Aku nggak ngecek apakah dia minimum atau enggak. Nah, kemudian kita mendeteksi apakah dia itu ada outlier atau enggak, apakah dugaan kita yang di pertama tadi itu benar atau salah. Kita pakai detect AO sama detect IO. Nah, seperti ini muncul nilai lambdanya, lambda 1 sama lambda 2. Nah, untuk menentukan mana yang IO, mana yang AO, itu kita pakai yang rumus dari Mbak Nisa tadi, pakai hipotesis. Nah, itu bisa dikerjakan sama manual. Terus untuk coding di R aku belum nemu codingnya. Nah, tapi bisa dilakukan di Grittle juga bisa, itu langsung dapatkan p-value-nya. Jadi untuk yang di R aku belum nemu package atau codingannya. Ini bisa dicek di Grittle kalau misalkan nggak mau manual. Nah, kemudian ini andai kata yang 66 ini apa? 66 ini adalah waktunya. Jadi ini untuk waktu ke-66, lambda 2-nya 3,9. Terus untuk waktu ke-68, lambda 2-nya 6,4. Untuk waktu ke-101, lambda 3-nya 4,2. Sehingga dari data yang tadi itu didapatkan ada 3 nih waktu yang menunjukkan dia itu terjadi outlier, yaitu 66, 68, sama 11. Cuma kita belum tahu apakah itu jenis outlier AO, IO, LC, atau TS. Nah, itu bisa dicek di Grittle kalau misalkan teman-teman, atau mungkin teman-teman nanti ketemu codingannya boleh pakai R. Nah, ini andai kata yang memenuhi adalah pada waktu ke-66 ini AO, waktu
ke-68 ini juga AO, dan waktu ke-101 itu IO. Ini ada kata seperti itu, kita modelkan seperti ini, kita namai RIF M2 dengan codingnya seperti ini. H5 kita pakai superlocker reverse tadi ya, terus kemudian kita pakai ordernya itu 1,01, ini order A5, kemudian ini untuk analogia AO, ada data ke-66, kemudian AO2 atau adaptive outlier yang kedua itu pada waktu ke-68, pada data reverse waktu ke-68, kemudian untuk yang IO itu pada waktu ke-101 dengan metode maksimum likelihood. Nah, untuk metodenya ini terserah sebenarnya, sesuaikan juga, bisa pakai OLS, bisa pakai MLE. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, dapat koefisiennya. Untuk koefisien AR1 atau bisa kita sebut dengan P1 itu min 0,33, untuk MA1 0,5 atau theta 1 ya 0,5, interceptnya atau bisa kita sebut dengan theta P0 0,1640 atau theta 0 0,1640. Ini untuk koefisiennya AO atau outlier 1, ini outlier 2, dan ini outlier yang ketiga atau IO. Dengan AIJ sekian. Nah, dari model ini yang didapatkan, kita bentuk nih modelnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dimasukkan aja sih, dimasukkan rumusnya yang di buku, kemudian kita masukkan sesuai dengan yang di sini. Udah gitu. Nah, untuk interpretasinya itu ya menyesuaikan sih, berarti kalau misalkan dia signifikan semua ya, berarti pada tahun ke ini dia dipengaruhi, pada tahun ke T dipengaruhi oleh kejadian outlier pada waktu ke-66 yaitu sekian, kemudian pada waktu ke-68 itu sekian itu. Ya udah gitu toh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebentar ya, untuk yang tadi ini bisa pakai Gradle ya. Kalau teman-teman males untuk ngitung manual, aku pun juga males kalau hitung manual, banyak banget soalnya. Itu bisa pakai Gradle. Di situ ada kok pilihannya untuk melihat untuk mendeteksi AO, mendeteksi outlier. Nah, ini nanti dilihat value-nya. Nah, kalau tolak H0 itu berarti dia memang terdeteksi outlier. Misalkan pada deteksi AO dia itu tolak H0, berarti dia memang outlier jenis AO gitu. Kalau misalnya tolak H0 berarti dia bukan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Izin tanya, Kak. Iya. Untuk ARIMA 1,7 maksudnya apa? Gimana? ARIMA 1,7. ARIMA? 1,7. 1,7 kenapa? Itu maksudnya apa, Kak? Restricted. Nah, tadi kan yang MA itu kan yang keluar itu laki pertama sama laki ke-7. Eko MA yang PACF, maaf yang PACF kan miliknya AR tuh. Nah, dia itu yang keluar laknya itu laki yang pertama sama laki yang ke-7, jadi nggak berurutan. Nah, bisa aja tuh yang ke-7 itu juga mempengaruhi, bisa juga enggak, bisa juga 1 sama 7 itu mempengaruhi. Nah, itu namanya pakai ARIMA restricted. Gitu. Sama aja sih caranya, tinggal nanti dikasih keterangan di code-nya. Aku lupa untuk code-nya itu seperti apa, tapi sama pakai ARIMA seperti itu. Nanti ada keterangan lag berapa gitu. Nah, kalau misalkan di R itu kan kita ngoding sendiri ya. Nah, kalau di Gradle juga ada. Di Gradle itu langsung tadi kayak spesifik lag gitu. Pilihannya spesifik lag. Jadi kalau misalkan kita mau nguji yang ARIMA 1,0,7 ya berarti AR-nya
Arima 7,0,1, 7-nya restricted ya. Nah, itu kita pakai yang spesifik lag-nya yang AR itu 7. Udah gitu. Kalau misalkan kita mau 1,701 berarti yang AR itu 1,7 gitu. Misal langsung kalau di Glitter gitu. Jadi kita nggak perlu coding sendiri sih. Itu enaknya kalau di yang Glitter. Kalau di R ada kok fungsinya. Coba teman-teman bisa lihat di help-nya. Aku nggak hafal sih. Itu. Terima kasih, Kak. Oke. Teman-teman UTS-nya sampai materi apa kalau boleh tahu? Outlier, Kak. Sampai outlier ya? Atau sampai apa ya? Setelah outlier itu ada itu sampai yang multivariat. Sebenarnya materi di metode peramalan itu apa ya? Sejalan gitu loh sama sama materinya di ADW Nonlin sama materinya di Ecometlan. Jadi teman-teman kalau ambil ketiganya itu mantap. Kayak misalkan mungkin di materi berikutnya itu ada Varima itu juga diterangkan di Ecometlan kayak gitu. Kak, Ada yang saya ditanyakan nggak? mohon izin tanya, Kak. Iya, Kak, pas di codingan itu kan ada extract sama kalau yang kemarin itu kan ada extrans. Kalau extract sama extrans itu buat apa sih, Kak? apa gimana? Tadi kan di codingan yang Kakak tampilkan kan ada extract itu kan, Kak. Ya, benar. Extract itu buat apa? Ekstrak itu penamaan aja. Ekstrak sama dengan itu kan. Ekstrak sama dengan data frame AO1 sama dengan 1 kali AO sekuen pada ke-66. Itu cuman penamaan kalau ekstrak, bukan penamaan. Coba ditampilin aja, Riz. Iya, maaf, lupa. Udah terlihat ya? Ini ya? Oh, itu bukan penamaan, cuma sih namanya. Apa ya kalau di R namanya? Ya kayak bukan fungsi, apa ya? Kalau misalkan kita lihat di hub-nya itu tuh ada kayak misalkan ini Arimax dalam kurung itu satu per log reverse ini sebagai data kayak gitu loh. Oke, mungkin aku coba lihat ininya ya, code-nya.
Nggak bisa ya, sik. Sik, Rek, loading lama ini. Kok nggak bisa ya? Arimax. Nggak bisa Rek, sik ya, ono kendala di jaringanku kayak In air dulu ya. Lama. Sebentar. Jadi yang setauku ya, kalau yang di package Arimax itu kalau teman-teman bisa lihat di help-nya R, itu kan dia argumennya itu ada X, ada order, ada seasonal, ada extract, ada include min, transform, parse, fix, dan banyak lainnya. Nah, salah satunya itu ada extract yang tadi ditanyain ya. Nah, itu extract itu kita mengisi dengan data frame yang terdiri dari covariat gitu. Jadi ini. Jadi dia itu berupa data frame yang akan kita pakai buat Arimax-nya itu gitu. Menjawab nggak? Ya, makasih Kak. Sama-sama. Jadi disesuaikan sama yang yang di R-nya ekstrak itu. Jadi nanti tuh di Arimax tuh pasti nggak ekstrak gitu. Itu perlu si ekstraknya. Kalau teman-teman mau menganalisis Arimax atau yang lainnya, itu biasanya kalau di R ya, kalau amannya itu teman-teman ubah dulu ke data frame. Datanya itu diubah dulu ke data frame. Atau dibikin jadi data frame gitu, yang data.frame dalam kurung datanya itu. Kalau misal dia belum berupa data frame. Karena sebagian besar package jadi R itu seperti contohnya Arimax ini ya, itu dia pakai datanya itu data frame gitu, jenis datanya gitu. Soalnya kalau masih vektor, masih matriks atau masih tipe lainnya itu kadang error jadinya. Ada yang ditanyain lagi nggak? Oh iya, terus juga teman-teman buat mengidentifikasi outlier-nya itu, kan tadi ada 4 jenis outlier ya. Ada AO, IO, TC, sama LS. Nah, ketika ada data, terus pertama kali kan diplot data, plot data dari waktu.
Nah, ketika teman-teman menemukan mencurigai itu ada data outlier di situ, nah kan pasti mencari itu masuk tipe yang mana, masuk tipe AO kah, IO, atau TC atau LS gitu kan. Nah, buat mengidentifikasinya itu masuk yang mana, seperti yang kasus datanya Risma yang reverse tadi itu kalau di R, selain dilihat dari plotnya, dia permanen kah, atau dia turun eksponensial, atau gimana yang 4 grafik tadi itu yang aku jelasin, itu teman-teman kalau masih ragu, itu bisa coding detect semuanya. Jadi deteksi semuanya, deteksi AO, deteksi IO, deteksi TC, dan deteksi LS. Nah, kalau yang data tadi itu hanya ketika teman-teman memasukkan coding detect AO, TC, IO, LS, itu yang keluar hasilnya cuma yang detect AO dan IO gitu. Nah, berarti dalam data itu ketika ada outlier itu berarti masuk di AO dan IO. Berarti yang TC dan LS itu dia nggak masuk ke tipe itu gitu, yang di data outliernya yang tadi itu gitu. Soalnya yang di R itu kalau misal dia nggak masuk ke salah satu tipe outlier itu, keluarnya itu nggak keluar, lambdanya tadi nggak ada kayak gitu. Terus estimate-nya tuh nggak keluar gitu loh. Jadi itu berarti dia nggak masuk ke tipe outlier itu, gitu aja. Kayak yang tadi data yang tadi dicoba detect TC dan LS itu dia nggak keluar, berarti dia nggak masuk ke jenis outlier itu, gitu. Itu aja sih tambahannya. Ada yang tanyain lagi nggak? Risma gimana, Risma? Hilang. Dari aku sudah sih. Oh, udah. Udah nggak ada yang tanyain lagi?